Halo, sahabat podcast RRI Kendari. Ketemu dengan saya Yuda di spesial podcast hari ini. Dan saya kedatangan dua teman sahabat kita, mereka yang berkecimpung di dunia kepecinta alaman. Dan kedua teman saya ini akan banyak bercerita bagaimana pengalaman mereka selama berkegiatan di alam terbuka. Saya akan perkenalkan salah satu wanita yang boleh dikata sangat tangguh dan sudah cukup lama berkecimpung di dunia kepecinta alaman. Saya langsung menyapa dulu. Selamat siang Eva, apa kabar? Selamat siang. Hai Eva, kabarnya baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke, di sebelahnya ada Suryo Sangaji atau biasa dipanggil Aji. Apa kabar Ji? Pagi. Salam lestari. Salam lestari. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Teman-teman saya ini mereka tergabung di Impala Sangiawita yang tinggal menghitung hari ini usianya sudah ada di 27 tahun. Ya. Artinya apa? Teman-teman saya ini juga cukup lama berkecimpung di dunia kepecinta alaman. Eva, sudah berapa lama kamu Untuk bergabung di kelompok pencinta alam di Impala Sangiawita ini? di Impala itu saya sudah 20 tahun. 20 tahun ya? Ya, Oke, sempat menjabat jadi ketua umum. sempat. Periode berapa? 2021. Sekarang saya menjabat sebagai Badan Pendidikan Latihan dan Penilai Anggota Muda. Oke, begitupun juga Surya Sangaji. Ini yang saat ini udah 2 kali terpilih jadi ketua, benar nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa dipercaya Masih bisa dipercaya sama teman-teman. Oke, kalau begitu saya ke Eva. Eva, kamu kan lebih fokus di dunia caving Caving. atau susur gua. Kenapa kamu tertarik dengan dunia pencinta alam? Terus kamu itu lebih fokus ke dunia bawah tanah, yang gelap gulita, yang notabene itu orang biasa mengatakan itu banyak mitosnya, banyak hal-hal yang mengerikan. Benar nggak? Sebenarnya tidak sih, karena kalau di caving, di dunia kita di susur gua itu kita tantangannya itu sebenarnya lebih, mau dibilang berat juga iya, mau dibilang juga tidak berat tidak. Iya. Tapi dia energi kita berada di situ, itu kita lebih merasa kita dekat dengan alam. Dekat dengan alam, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata di balik ini ada dunia di dalam gua yang ternyata mengandung keindahan yang luar biasa. Itu juga mungkin salah satu kenapa Eva harus memilih dunia caving atau susur gua. Ya, Tidak takut gelap, tidak takut sesak napas. ya. Pengalamannya sudah pasti luar biasa kan, sudah 20 tahun. Teman kita ini, sahabat kita ini Eva berkecimpung di dunia pencinta alam khususnya di susur gua atau caving. Oke, kita tahan dulu Eva ya. Saya mau ke Suryo Sangaji atau Aji. Aji, kamu kan lebih memilih ke Gunung Rimba. Iya, dengan Kenapa? tebing. Kenapa ke Gunung Rimba dan tebing? Sebenarnya lebih apa ya? Dari jam terbang sih sebenarnya. Lebih sering kita kebetulan di tempat kita ini di Sulawesi lebih sering kita mainnya ke gunung karena media yang paling gampang kita akses ya ke gunung itu dibanding kalau mungkin ke gua atau ke menyelam. Itu dibutuhkan alat-alat yang lebih spesifik dan kebetulan itu masih minim di kita, jadi lebih banyak kita mainnya ke gunung. Ke gunung. Apa asiknya sih mendaki gunung? Apa ya? Dari Aji pribadi. Yang pertama pasti capek. Nah, yang kedua kita melatih fisik. Ketiga kemandirian. Dan yang terakhir itu kita melatih membuang ego, melatih persaudaraan, ya begitu. Oke, itu yang Aji rasakan ya. Iya. Udah berapa tahun Ji bergabung di? Baru 14 tahun. 14 tahun, 20 tahun sama 14 tahun ya. Ya artinya Eva dan Aji punya pengalaman yang luar biasa. Kalau Aji sendiri paling tidak sudah menaklukkan gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara yaitu Mekongga. Iya. Udah pernah? Sudah pernah. Tahun berapa tuh? 2022. 2022 Ya. itu. Wah, gimana? Bisa diceritain situasi di Mekongga? Yang memang banyak cerita teman-teman kita dari kelompok-kelompok pencinta alam, bahkan dari mapala-mapala dari Pulau Jawa, ketika mereka coba mengeksplor Mekongga itu mereka merasakan berbeda dari yang lain-lain, mungkin gunung yang ada di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Gimana di Aji pengalaman kamu di
Mekongga? Kalau menurut saya masing-masing gunung pasti punya karakter masing-masing ya. Benar. Semua sebenarnya tergantung timnya. Yang pertama, yang paling pertama kita harus persiapkan pasti fisik dulu. Oke. Fisik, kemudian bagaimana kita bisa manajemen peralatan. Terus ya, yang lain-lain di situ logistik dan lain-lain begitu. Untuk masalah medan, pasti mau tidak mau, kalau kita sudah ke tempat itu, kita harus lalui begitu. Medan. Misalnya kalau ke Mekongga itu sendiri ciri khasnya kita harus menyeberang sungai, sungai besar. Habis itu kita harus menaklukkan jalur yang agak lumayan panjang. Terus belum lagi ada bulan-bulan tertentu yang dimana ada musim hujan. Itu yang tantangan. Jadi kadang biasanya dari start mungkin kita dapat cuaca cerah, tapi pas di mana? Pas di puncak itu dapat badai atau apa. Itu hal-hal seperti itu yang lebih kita persiapkan sebenarnya kalau untuk mendaki gunung. Jadi memang itu hal yang paling mendasar tadi yang sempat Aji katakan, bahwa dalam setiap melakukan kegiatan di alam terbuka, terkhususnya pada saat akan melakukan pendakian, memang itu harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan. Ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Jadi kita tidak hanya kumpul terus merencanakan ayo kita mendaki, tapi kita ada manajemen kegiatan yang harus kita lakukan di pra pendakian itu gitu. Mulai dari fisik dulu nih. Mulai fisik, terus ada persiapan membaca medan. Itu terus membaca cuaca dan lain sebagainya. Termasuk dengan peralatan yang akan dibawa. Ya, peralatan juga manajemen logistik itu juga perlu semua. Jadi memang tidak harus sembarangan ya. Nah, ini juga mungkin barangkali pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin baru berkecimpung dan ingin merasakan dunia pendakian, sehingga mereka tidak asal berani saja, tidak modal nekat, sehingga ada banyak cerita orang yang cuma modal nekat mendaki gunung, tidak disertai dengan pendidikan atau pengetahuan dasar tentang bagaimana membekali diri, sehingga mereka ada banyak yang travel di gunung ya kan. Sudah banyak cerita-cerita yang kita dengarkan. Oke, saya ke Eva lagi, Pak. Di dunia caving atau susur gua itu kan paling tidak ada peralatan standar yang memang juga Eva dan teman-teman harus punya dan dipersiapkan juga. Itu seperti apa sih? Kalau untuk di cavers itu kita peralatan yang paling dasar itu setidaknya kita punya warpack, terus sepatu setidaknya ya standar lah untuk safety. Kemudian headlamp ya harus siap. Kadang juga karena kita menggunakan lilin, alat penerangan sebagai alat penerangan helm. Itu. Karena beda lagi kalau kita penelusuran di gua vertikal, otomatis itu peralatannya harus lebih lengkap. Oh iya, kan ada gua vertikal juga ya? Harus, tekniknya harus menggunakan teknik SRT. Teknik SRT, oke. Artinya apa? Ini juga perlu juga kita cerita ya, kenapa di dunia susur gua, bukan gua cuman yang horizontal, tapi ada vertikal yang lebih ini ya. Oke, tapi prinsip dasar dari caving atau susur gua itu apa sih? Boleh melihat atau apa, ambil gambar dan sebagainya, itu gimana sih prinsipnya? Prinsipnya kalau kita menelusur gua, ya, kita tidak boleh mengambil gambar kecuali kita tidak boleh mengambil sesuatu kecuali gambar, ya tidak boleh meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan tidak boleh membunuh kecuali waktu. Wah, ini prinsip dasar dari teman-teman yang memilih susur gua atau caving ya. Karena kan notabene biasanya tuh ada peninggalan sejarah, ada mungkin barangkali guci-guci, terus kemudian ada harta karun di dalam ketika teman-teman cuma ini gimana tuh ketemu dengan barang-barang begitu. Jadi kalau untuk sampai hari ini saya belum melakukan penelusuran di gua-gua yang peninggalan-peninggalan, tapi kan di dalam gua itu banyak organisme-organisme makhluk-makhluk hidup yang mikro, yang kecil, yang kita tidak bisa lihat ya. Dan ini dimanfaatkan oleh habitat lain, misalkan kayak kelelawar atau mungkin walet, terus
binatang-binatang dalam gua itu sendiri. Mereka mengambil makanan dari mikro organisme yang ada di dalam gua, sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan penelusuran gua. Itu dia ya. Oke, Pak, sejauh ini pengalaman kamu khususnya kita di daerah Sulawesi Tenggara ada gua-guanya tuh ternyata cukup banyak ya. Tadi kamu Banyak. sempat cerita ada. Ya, kalau untuk di Sulawesi Tenggara kita kan memang daerah karst ya. Jadi gua-gua itu banyak. Saya sudah pernah melakukan penelusuran di Konut, di wilayah Konut, Oke. di Bau-Bau juga pernah, dan terutama kita yang ada di dekat sini itu di Konsel, Konawe Selatan yang di Wolasi. Jadi di Wolasi itu banyak sekali gua-gua ya yang punya karakter tersendiri dan masih aktif ya. Masih aktif dan ornamen-ornamen. Jadi perekahan-perekahan gua itu masih banyak. Jadi untuk sistem perguaannya itu masih sangat bagus. Oke. Tapi kan begini juga ya, Pak. Stalaktit dan stalagmit itu kan terbentuk secara alami. Iya. Nah, ada di beberapa daerah kita itu justru mereka mengambil dan menjadikannya sebagai apanya kuburan tuh? Ya. Itu. Ada. Nisan. Iya. Batu nisan, iya. Jadi Batu nisan, benar. jadi di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara memang itu ada yang mengambil, jadi melakukan vandalisme, mengambil ornamen stalagmit dan stalaktit untuk menjadikan batu nisan ya di kuburan. Jadi padahal proses terbentuknya ornamen ini tuh melalui ribuan tahun, bahkan ya sangat lama, sehingga terbentuk satu ornamen. Jadi ornamen itu kan ada stalagmit dan stalaktit yang macam-macam. Jadi pembentukannya itu sangat lama ya, sehingga masyarakat kadang tidak sadar bahwa itu membahayakan. Oke, paling tidak pesan-pesan ini juga bisa tersampaikan ya buat masyarakat kita yang masih menggunakan ornamen stalaktit dan stalagmit untuk batu nisan, ya sebaiknya dihentikan karena itu sangat merusak alam atau keindahan dari gua kita sendiri. Oke, Eva, mitos-mitos ketika kamu mau coba melakukan eksplorasi di satu tempat itu, dapat cerita-cerita dari masyarakat, sebelum melakukan itu kamu lakukan riset itu nggak? Bilang ada sesuatu yang gimana? Kadang juga kita sebelum melakukan penelusuran gua, kita kan survei dulu. Jadi kita survei mungkin kondisi geografisnya, kemudian kondisi masyarakatnya, budayanya di situ, sehingga ada informasi bahwa di lokasi ini ada mitos yang tidak boleh kita melakukan hal ini. Jadi memang harus dilakukan seperti itu, survei awal sebelum melakukan ini ya. Oke, next. Ji, sudah 14 tahun loh kamu mendaki, terus kemudian bagaimana dengan aktivitas keseharian kalian? Apakah tidak mengganggu ketika kalau sampai saat ini tidak mengganggu lah, karena ada waktu-waktu tertentu kita tidak intens juga mau mendaki terus atau apa. Oke, kan saya juga dapat cerita pengalaman dari teman-teman ketika kelompok-kelompok pecinta alam dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, sebagainya, ketika mau melakukan pendakian banyak berkonsultasi dengan teman-teman di Impala. Kenapa? Apa ini Pak yang mendasari sehingga mereka lebih banyak ingin dapat referensi dari teman-teman Impala? Boleh dijawab Eva atau Aji? Yang pertama sih mungkin masalah data. Oke, data ya. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan teman-teman yang dari luar mungkin mau mengeksplor atau mendaki di wilayah sini, masih minim data akan entah dari gunung atau lokasi-lokasi yang mereka akan datangi ya, gitu. Jadi kebanyakan begitu sih, mereka bertanya dulu masalah informasi data itu, gitu. Entah itu bagaimana karakter gunungnya, terus bagaimana jalurnya, kebanyakan itu. Atau barangkali juga teman-teman dari Pulau Jawa, dari pulau lain itu mungkin ingin dapat pendampingan dari teman-teman dari Impala. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya juga begitu. Jadi kalau memang kita lihat sendiri sih, kalau karakter gunungnya mungkin butuh pendampingan, apalagi mereka dari jauh, teman-teman pasti kita dampingi. Tapi kalau mungkin mereka ada kegiatan-kegiatan internal yang tidak bisa kita masuk ke dalamnya, terlibat, itu kita hargai juga mereka punya keputusan gitu. Kita paling hanya kasih data saja. Jadi memang data itu penting ya. Ketika ada teman-teman lain, kelompok-kelompok
pencinta alam yang ingin melakukan pendakian, sebaiknya lengkapi dulu data, Iya. termasuk peta ya, Peta, dan juga peralatan-peralatan yang mendukung. ya peta, apalagi cuaca ya, karena misalnya di Jawa dengan di sini kan pasti beda cuacanya, bisa Beda karakter ya. ya bisa jadi mungkin di Jawa lagi musim panas, di sini musim hujan. Oke. Pas mereka datang sini ternyata musim hujan, Iya. tidak bisa melakukan pendakian misalnya seperti itu. Jadi mereka harus intens cari informasi masalah cuaca, masalah kali itu berpengaruh semua. Misalnya mau ke Mekong nggak? Apabila cuaca hujan, otomatis air sungai kan meningkat. Ya bisa jadi mereka tidak bisa menyeberang gitu. Ya. Seperti itu salah satunya. Itu ya. Ini agak sedikit ini. Kita mau gali tentang karakteristik dari Gunung Mekongga yang Aji rasakan sendiri. Udah berapa kali naik, Ji? Baru satu kali. Satu kali. Di gunung-gunung lain udah. Satu kali di Bali Aceh. Bali Aceh di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Oke, kita fokus ke Mekongga. Mekongga ini punya karakter yang berbeda. Sempat siapa? Fiersa Besari. Iya. Itu kan naik ke gunung juga tuh. Pengalaman yang kamu tangkap ada nggak dari dia? Dia sempat cerita berbeda. Sama sih sebenarnya. Sebenarnya hampir sama. Oh, gitu. Hanya mungkin dari interval waktu, dari kondisi medan, hampir sama. Hanya waktu itu pas saya naik, pulangnya itu dapat hujan deras. Itu yang agak beda. Karena Firsak mungkin naik itu sekitar bulan 4 bulan 4 atau sampai bulan 6. Sementara kami naik itu di Desember. Puncak. Musim hujan. Pas baru awal musim penghujan waktu itu. Dan dari pihak kepolisian sebenarnya sudah memperingati gitu bahwa ini sudah awal musim hujan, sebaiknya ya ditunda dulu atau bagaimana. Tapi karena mereka juga melihat kita punya safety, jadi diizinkan. Dan mereka juga percaya bahwa teman-teman dari Impala ini sudah punya pengalaman, terus kemudian melalui pendidikan dasar ya. Iya, itu salah satunya. Itu salah satu pertimbangan dari pihak kepolisian kemarin waktu kita minta izin. Jadi mereka menanyakan sudah berapa kali teman-teman naik di sini. Karena mungkin kalau orang yang masih minim pengalaman pasti mereka tidak izinkan. Gitu. Jadi memang sangat selektif juga. Artinya pihak penjaga di sana keamanan untuk itu memang harus mereka tanyakan ke kita yang mungkin akan melakukan kegiatan pendakian ya. Oke, itu salah satu standar barangkali memang saat ini, sehingga tidak mengurangi hal-hal yang sama tidak diinginkan. Kan biasanya ada beberapa kejadian ya, kita lihat di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman kita yang mungkin baru SMA terus kemudian mau mencoba dunia dengan model nekat tadi ya, sehingga mereka dapat travel tidak dibekali dengan pendidikan dasar, akhirnya terjadilah hal-hal yang di luar kehendak kita ya, jadi salah satu hal yang menjadi dasar ya. Oke, mungkin Eva dan Aji ini kan sudah 20 tahun. 20 tahun ada di Impala. Tapi paling tidak di 20 tahun Eva melakukan kegiatan alam terbuka, bukan cuma hanya fokus di gua juga. Pernah coba kegiatan gunung atau panjat tebing nggak? Pernah. Iya. Pendakian, kalau untuk pendakian saya di Kabena, Gunung Kabena. Gunung Kabena. Sabang Polulu. Sabang Polulu ya. Di situ ada mitos banyak pada saat kita. Ya, masyarakat di situ yang memang harus kita ikuti, bahwa tidak boleh kita lakukan seperti ini, tidak boleh kita bicara seperti ini. Ya, dan itu memang kadang kita juga ya terbukti bahwa yang dikatakan masyarakat, yang larangan-larangan yang disampaikan masyarakat itu ternyata memang benar adanya. Oke, di Gunung Sabang Polulu, di Pulau Kabena. Itu berapa lama? Kalau untuk pendakian itu kita 3 hari. 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oke, berapa personil waktu itu Eva? Kebetulan waktu itu 10 orang. 10. Itu pendakian apa namanya? Ya, pendakian nostalgia lah. Oke, asik nostalgia. Tapi di Sabang Polulu di Pulau Kabena itu memang jalurnya agak sedikit ekstrim atau gimana sih? Kalau untuk jalur ya standar sih, karena itu sekarang sudah bisa
sudah ada jalur yang bisa tidak perlu lagi menggunakan navigasi karena jalurnya sudah kentara, sudah terlihat sangat jelas. Jadi pendaki itu baik itu pendaki yang masih amatir maupun yang sudah senior, apalagi yang senior sudah tidak perlu lagi melakukan navigasi. Tapi paling tidak harus ada persiapan-persiapan dong ya. Jangan kita pernah sepelekan situasi alam yang akan kita datangi ya kan. Karena kalau untuk di gunung itu ya karena tadi banyaknya mitos sehingga ya kalau kita indahkan mitos ini bisa jadi berakibat fatal juga pada pendakian kita. Contoh kemarin teman pada saat pendakian itu dilarang memakai baju merah. Dia pakai baju merah. Dia pakai baju merah. Akhirnya, apa yang terjadi? Disuruh ganti. Jadi masyarakat masyarakat situ mau menyuruh ganti bajunya. Sama dengan kebetulan ada teman juga memakai tenda merah. Jadi pada saat malam kita camp itu dia menutup semua tendanya dengan flysheet di warna hitam supaya tenda ini tidak terlihat warna merah. Warna merah. Oh, jadi memang itu ada yang memang mungkin pesan dari masyarakat setempat bahwa kalau ketika akan melakukan pendakian di Sambapululu di Pulau Kabaena memang tidak boleh menggunakan baju warna merah, atau barangkali tendanya nggak boleh warna merah. Pokoknya yang nuansa-nuansa merah baik itu mungkin bisa saja tas atau ransel itu kan biasa ada ransel itu pakai cover merah kan itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan ya. Wah kalau dilanggar barangkali itu dia ada hal-hal yang tidak terjadi ya. Oke, Aji, pengalaman berapa hari start pendakian ke Mekonga? Total kurang lebih 7 hari. 7 hari ya? Ya. Ini kan ketinggiannya berapa sih, Ji? 2.800. 2.800. 26. Ya, untuk Mekonga ya? Iya. 7 hari. 7 hari. Naik turun. Naik dengan turunnya ya. Oke. Itu berapa pos yang terbentuk sekarang? 8 kok. 8. 8. Untuk situasinya itu kan berubah-berubah ya tadi yang Haji bilang bahwa termasuk sungai. Bentangan berapa sih? Kalau sungai sih kalau lagi musim kemarau agak kecil barangkali ya. Enggak, tetap lebar. Karena dia sungai besar kan. Sungai Tinokari itu salah satu sungai yang sangat besar gitu. Jadi memang dibutuhkan kalau kita menyeberang itu dibutuhkan bentangan tali. Ada teknik. Ada teknik penyeberangan sungainya. Oke. Teknik apa namanya, Ji? Teknik biasa kita bentang tali sih. Bentang webbing atau apa karena kurang lebih kalau 10 meteran ada lah, lebih mungkin. Oke. Dengan kedalamannya bervariasi sebenarnya. Jadi kita pintar-pintar hanya kita pintar-pintar saja cari jalan, ibaratnya yang mana yang lebih landai. Dengan membawa kerel seberat 60 ke atas lah. Gimana? Kadang itu pertama kerelnya dulu. Nah, kerelnya dulu diseberangkan, diolorkan pakai tali, habis itu orangnya. Atau kadang juga teman-teman yang nekat-nekatan begitu, mereka langsung loncat di atas kerel begitu. Dijadikan pelampung ya? Ya, jadikan pelampung. Makanya itu dibutuhkan safety yang betul-betul safety untuk masalah manajemen peralatannya. Manajemen peralatan, manajemen perjalanan, dan manajemen packingnya juga. Karena kalau bisa jadi pada saat dijadikan pelampung itu bocor atau itu merepotkan diri sendiri. Bisa tenggelam ya. Bisa tenggelam. Tapi Haji, selain dari Mekonga, tadi kan Haji punya pengalaman juga di Gunung Baliase yang ada di Sulawesi Selatan. Karakternya berbeda nggak dengan gunung yang ada di Mekonga, Sulawesi Tenggara? Sebenarnya kalau saya bilang sangat berbeda sih. Karena dia pertama tidak menyeberang sungai itu, dia langsung nanjak. Saya di sana kurang lebih 11 hari. 11 hari di dalam di pendakian itu. Jadi karakter di mana di Baliase itu terkenal dengan Istana Lumut.
Oh ya, Jadi dia hutan lumutnya lebih lembab ya. lebih panjang Ah, dan lebih banyak begitu. licin ya, Pak. Ya. Jadi matahari itu minim matahari sehingga menyebabkan banyaknya lumut begitu. Berarti memang masih pepohonannya itu masih rimbun ya, Masih Pak, ya? rimbun Dibanding dengan Mekong nggak? dibanding Mekong nggak? Oh, sampai 11 hari nih Sampai naik besar turun. naik turun. Wow, itu perhitungan yang dilakukan seperti apa? Memang harus ada data juga yang didapat Aji oleh teman-teman lain atau gimana? Iya, kebetulan kan sudah ada senior yang sudah pernah ke sana, jadi kita ngikut saya sama leadernya. Oke, 11 hari ya, lumayan ya. Ini kan di dunia kepecintaan teman-teman, ibarat kata itu budget yang dikeluarkan kan tidak sedikit loh ya. Setelahnya Yuda, bahwa memang ketika akan melakukan pendakian itu sudah harus mulai dari logistik, persiapan-persiapannya kan itu memang luar biasa. Apalagi kalau menyeberang daerah dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan, ya kan? Itu gimana sih kalian sampai benar-benar mempersiapkan hal itu? Ngorbanin budget, tenaga dan pikiran juga itu gimana? Memang apa karena memang dasarnya hobi atau apa sih? Apa sih enaknya? Eva jawab dong. Ya karena mungkin jiwanya kita Ya, jiwanya udah ya, situ ya. sudah di situ. Jadi kalau untuk budget memang kita sudah persiapkan. Jadi kalau ada rencana bilang oh kita mau melakukan pendakian di sini, ya otomatis budget juga kita harus perhitungkan karena ya seperti tadi ada manajemen. Jadi bukan cuma manajemen perjalanan tapi juga manajemen keuangan. Oh iya iya iya. Jadi itu dia memang ya. Ketika teman-teman akan melakukan kegiatan di alam terbuka, bukan cuma model nekat, bukan cuma model keberanian, tetapi termasuk dari manajemen keuangan itu harus ada, termasuk fisik kesehatan kita ya, Ji ya. Karena melakukan kegiatan di alam terbuka itu bukan cuma modal nekat tadi, tetapi memang harus dipersiapkan dengan sekomplit mungkin lah ya. Nah, yang bikin tertarik Eva, Aji untuk terus berkiprah di dunia kepencinta alaman, apalagi Impala ini sudah berada di usia yang ke-27 tahun. Apa sih yang membuat kalian berdua ini tetap punya jiwa ada di situ untuk berkegiatan bersama dengan teman-teman, bahkan membagikan ilmu dan pengalamannya? Dari Eva dulu. Ya kalau buat saya sih kita memang dari pendidikan dan latihan dasar sudah dilatih, sudah dididik untuk tetap solid di organisasi. Nah, kemudian jiwa kita memang sudah menyatu dengan kepencinta alaman, sehingga untuk meninggalkan dunia ini itu sangat susah sekali. Sampai kita ya sampai hari ini mungkin saya walaupun sekarang kita punya aktivitas masing-masing yang sibuk, kita masih bisa meluangkan waktu terhadap organisasi. Iya sih, karena Eva, setahu Yuda, Eva ini kan sibuk sekarang di sekolah rakyat. Iya. Ya kan? Menjadi salah satu tim pengajar. Wali asuh. Oh, wali asuh di sekolah rakyat ya. Luar biasa, tapi nanti kita bukan bahas sekolah rakyat, tetapi kita mau bahas dunia pecinta alam. Oke, itu tadi yang mendasari Eva, kenapa sampai hari ini terus ada di kelompok Impala Sangewita. Kalau Aji sendiri, Ji, di 14 tahun loh kamu sudah bergabung dan usia Impala ini sudah ada di 27 tahun. Kenapa kamu dengan kesibukan kamu yang berbeda masih tetap eksis dan masih mau terpilih sampai 2 periode jadi ketua? Yang pastinya rasa tanggung jawab kita sebagai anggota. Di saat kita masuk ke Impala, otomatis kita harus bertanggung jawab kepada organisasi. Lakukan yang cuma satu yang ada di otak saya, lakukan yang terbaik untuk organisasi. Itu saja. Di tengah-tengah kesibukan yang lain, kita semua sibuk kok, tapi kita bisa lakukan yang terbaik untuk organisasi. Gitu. Kenapa Aji dan Eva ini justru kan banyak organisasi kepemudaan tuh. Kenapa kalian berdua itu justru memilih kelompok pencinta alam? Kenapa, Eva? Ya, kalau saya dari hobi, ya, hobi. Hobi. Mungkin karena dari kecil saya itu aktif di kegiatan pramuka, jadi kebanyakan di alam terbuka. Kita kan suka pergi berkemah, ya. Kemudian waktu itu saya SMA itu juga pernah ikut di Impala, kegiatannya itu CCWP, konservasi wisata pelajar. Jadi akhirnya punya komunikasi hubungan yang baik dengan Impala.
Sehingga ya setelah kuliah Ya. kita punya media untuk bisa masuk di organisasi ini. Oh gitu. Dan sampai akhirnya sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Kalau Haji sendiri Ji? Yang pertama pasti sama hobi. Hobi ya. Berangkat dari hobi dulu. Iya. Saya dulu kenal pecinta alam itu dari Sispala. Dari Sispala SMA 1 itu Sispala Edelweiss. Kemudian setelah lulus sekolah baru dapat info, baru masuk Impala. Itu kenapa memilih Impala? Kenapa kan masih banyak kelompok pecinta alam yang lain? Dengar-dengarnya apa sih? Apa Ji? Apa yang membuat kamu tertarik? Kebetulan itu hari satu letting saya di kampus itu anggota Impala. Jadi kita masuk ke bersamaan ke Impala karena kampus kampus saya itu hari tidak punya organisasi pecinta alam. Oh gitu. Dengan apa yang kamu dapat di luar cerita tentang Impala itu kayak gini loh, sehingga kalian ingin deh bergabung sama teman-teman yang ada di dalam di Impala. Waktu itu belum ada sih, masih awam sekali masalah itu. Nanti sudah jadi anggota baru kita kenal lebih dalam bagaimana Impala itu. Ternyata asik. banyak ilmu di dalam. Iya, banyak ilmu. Senior yang punya pengalaman ya Pak ya. Oke. Di hal yang terakhir yang kita cuma mau gali dari Eva dan Aji. Eva, hal apa yang kiranya kamu akan bagikan kepada audiens kita yang nonton podcast kita hari ini tentang dunia kepencinta alaman? Silakan Eva. Ya, kalau buat saya sih dunia pencinta alam itu tidak kadang masyarakat itu punya stigma negatif kepada anak-anak pencinta alam, bahwa anak-anak pencinta alam ini kebiasaannya melakukan hal yang buruk, yang negatif lah. Nah, itu mungkin perlu kita tepis bahwa dari organisasi ini saya itu banyak belajar tentang bagaimana kita solid terhadap walaupun kita bukan bersaudara secara kandung, tapi kita bersaudara secara organisasi. Kemudian kita punya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap manusia itu sangat besar sekali karena pada saat kita melakukan pendidikan itu tantangan yang kita diajarkan itu sangat banyak sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita anggap hal kecil karena kalau alam saja kita bisa taklukkan, kenapa masalah yang sekecil itu kita tidak bisa taklukkan. Oke, keren sekali Eva. Aji, hal yang bisa juga kamu sampaikan kepada teman-teman kita yang menyaksikan podcast kita hari ini tentang dunia kepencinta alaman. Yang saya dapat dari selama ini di pecinta alam, yang pertama rasa bagaimana caranya kita dibentuk menjadi sebuah saudara dalam sebuah lingkaran kekeluargaan gitu. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya kita memanajemen sesuatu, itu yang paling penting. Jadi di situ kita diajar untuk tidak boleh di manajemen itu kita diajar tidak boleh memandangkan sesuatu. Entah itu melakukan kegiatan apapun, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka yang resikonya sangat besar. Kalau saya itu sih. Oke, baik. Sahabat podcast RRI Kendari dimanapun Anda berada, demikianlah podcast hari ini bersama dengan dua rekan saya, ada Eva dan juga Aji yang sudah cukup lama juga berkecimpung di dunia kepencinta alaman, khususnya mereka tergabung di Impala Sengyawita yang hari ini sudah berada di 27 tahun. Dan akhirnya saya Yuda, Eva dan juga Aji mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melestari.